kita bicarain produk yang udah harusnya masuk ke Indonesia ya, dan yang masuk di Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Di antara One UI dari brand-brand lain, nah itu gue paling tertarik ada dua, One UI-nya Samsung sama Apple. Di luar itu, udahlah, masih amburadul. Hasil foto masih kotak-kotak, desain HP masih gitu-gitu aja. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini kita ngobrolin santai aja ya tentang di bulan September ini banyak berbagai produk terbaru keluar, terutama handphone ya, atau gadget ya. Brand-brand nih di bulan September ini nih banyak yang launching produk terbarunya mereka. Jadi di sini gue excited sih, banyak produk-produk bagus nih buat para pecinta atau konsumen gadget di dunia. Jadi yang pertama di sini gue semalam, ini kan gue syuting tanggal 15 September. Oke, semalam gue baru aja ngikutin Apple ngadain hajatan di California sana. Gue ngikutin streamingnya, dan di sana dia ngeluarin produk terbarunya dari Apple, yaitu adalah iPhone 13. Nah, di sini gue juga salah satu pecinta produk Apple ya, bukan Apple fanboy, tapi gue salah satu pecinta produk Apple. Di sini gue punya iPhone XR, sama ada MacBook juga untuk mesin editing gue. Sebenarnya ada juga di belakang PC gue pakai Windows. Di sini MacBook kan pakai MacBook OS ya. iPhone XR juga jadi daily driver gue. Jadi sebenarnya produk Apple itu kiblatnya apa ya? Apple itu kiblatnya salah satu kiblat dari dunia pergadgetan. Untuk desainnya juga banyak kan dicontek sama produk brand-brand lain kan gitu. Jadi iPhone 13 itu udah launching berbarengan sama iPad mini, sama juga ada Apple Watch. Nah di sini itu tapi kita belum dikasih tahu untuk harganya berapa gitu yang bakal dirilis nanti untuk iPhone 13. Nah untuk desainnya sih ya nggak beda jauh sama iPhone 12. Untuk peningkatannya hanya di fitur ke performa speednya, performa dari kencengnya ngebutnya si handphone iPhone tersebut, sama kameranya. Itu sih paling yang hanya di upgrade. Nah itu cakep sih menurut gue untuk perilisan iPhone 13 nya. Kameranya juga diperbaikinya jadi lebih bagus kok. Layarnya juga udah 10 HDR ya, XHDR apa gitu gimana gitu gue lupa. Yang jelas produk Apple baru aja merilis sama iPad mini-nya nih. iPad mini-nya nih yang menurut gue cukup excited nih, cukup suka gue nih kayaknya. Jadi tampilan baru desain iPad mini itu yang menurut gue lebih keren. Jadi visioner. Jadi desain dari iPad mini 4 sama iPad Pro itu dibawa ke iPad mini. Nah itu juga wajib ditunggu tuh, iPad mini juga bagus. Itu biasanya kalau kalian butuh mobilitas tinggi, itu iPad mini patut dipertimbangkan. Nah yang pertama itu dari si Apple. Yang kedua nih, kita bicarain produk yang udah harusnya masuk ke Indonesia ya. Jadi kalau produk-produk yang masih ngebahas ini simpang siur, yang belum tentu masuk di Indonesia, dan yang masuk di Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Gue bicarain di sini dalam waktu dekat ini. Dan di sini ada produknya dari Xiaomi. Nah, Xiaomi ini di Instagram ini gue cek dia ngegembor-gemborin kayak misalkan ada launching produk baru di tanggal 17 September nanti. Nah, ini kan tanggal 15 ya. Jadi tanggal 17 nanti dia ada launching produk terbaru. Nah, di Instagramnya di sini gue lihat sih tanggal 17 bulan 9 itu akan keluar produk terbaru. Ada juga Instagramnya Xiaomi Indonesia itu nonton di HP masih ngeblur. Nah, nantikan tanggal 17 bulan 9 2021. Desain HP masih gitu-gitu aja. Itu ada gambar, nanti gue tunjukin ya gimana. Desain HP masih gitu-gitu aja. Nantikan tanggal 17 bulan 9 tahun 2021. Hasil foto masih kotak-kotak. Nantikan tanggal 17 bulan 9 tahun 2021. Oke, jadi 3 hari lagi menuju tanggal 17 bulan 9 tahun 2021. Jadi untuk Xiaomi ini banyak komentar-komentarnya itu yang keluar adalah Xiaomi Redmi 10. Nah, Redmi 10 di mana dia sih harusnya seri entry levelnya dari
Xiaomi ya, karena dia pakai Redmi langsung angka, bukan Redmi Note gitu. Redmi langsung angka, harusnya produk entry levelnya. Nah di sini digembor-gemborin tuh, desainnya udah harusnya tampil beda, sama layarnya juga nonton HP masih ngeblur. Berarti kan dia bahas layarnya dong, layarnya itu masih harusnya cakep. Siapa tahu Super AMOLED kan nggak tahu. Jadi ya harusnya cakep sini. Fotonya masih kotak-kotak, dia juga nyinggung dari fotonya, kameranya maksudnya, kameranya masih kotak-kotak. Nah di situ juga harusnya kameranya bagus ya, tapi se-entry levelnya Xiaomi atau produk entry level yang lain ya gitu-gitu aja sih harusnya. Gue cek di website luar sih, dia harusnya kameranya 50 megapiksel ya. Kalau kita urutin dari website dari luar negeri itu, nah 50 megapikselnya di Xiaomi entry level ya harusnya nggak begitu menarik sih, tergantung sensor kan di mana-mana. Arti megapiksel itu walaupun megapikselnya gede sampai 108 gitu misalkan, tapi sensor yang dipakai ya gitu-gitu aja ya percuma. Contoh aja kita berkaca sama Apple, produk iPhone, dia megapikselnya hanya 13 biasanya, tapi sensor yang dipakai kan mantap. Sama nonton masih di HP masih ngeblur, ini juga harusnya layarnya udah cakep, harusnya Full HD ya, nggak mungkin. Kayaknya Xiaomi jarang udah ngeluarin 720p lagi, dia harusnya ngeluarinnya Full HD. Tapi kita nggak tahu layar yang dipakai itu apakah IPS atau AMOLED atau kayak yang ini Poco X3 GT, ini layarnya cakep nih asli. Nih Poco X3 GT ini salah satu layar terbaik menurut gue, IPS terbaik, cakep, beda sama IPS lainnya. Jadi gitu, itu adalah produk launchingnya si Xiaomi Indonesia nanti ya. Pantengin aja tanggal 17 bulan 9 2021. Cakep ya. Lanjut, ini ada handphone Infinix. Nah di Infinix sendiri ini gue bingung nih, dia udah bikin postingan di Instagram. Ini postingannya tuh gambar bulan, jadi to shoot the moon, tembak bulan, maksudnya foto bulan lah soalnya gitu, karena di situ ada gambar bulannya. Dan ini ada lagi dia infonya itu tanggal 13 itu akan rilis lah, akan launching lah dari postingan Instagramnya dia. Tapi tanggal 13 kemarin waktu gue pantengin di IG-nya itu nggak ada updatean lagi. Gue nggak tahu apakah mundur, tapi belum dikonfirmasi atau gimana. Tapi sih menarik sih ini, to shoot the moon. Nah, dia bisa nangkap bulan loh, nangkap gambar bulan loh, keren nih. Rumornya sih ini Infinix seri Zero ya, karena di komentar-komentar gue baca-bacaan ini Infinix seri Zero. Cakep sih seri Zero itu, udah lama nggak rilis seri Zero, udah hampir setahunan kali ya. Sama dia ada posting lagi, the moon is now closer than ever. Nah jadi dia kerjasama sama The Royal Observatory Greenwich in London. Wih gila, Infinix kerjasamanya sama London loh, jadi brand-brand dari London. Tapi yang rencananya tanggal 13 kemarin belum ada postingan kembali, belum ada rilis sampai saat ini tanggal 15. Nah mungkin mundur tapi belum dikonfirmasi atau gimana. Infinix cepat kalian konfirmasi di minimal Instagram aja biar kita tahu, biar kita nggak nunggu ini produk apa nih. Nah, oke lanjut, yang terakhir ini yang udah pasti masuk Indonesia itu dari Samsung nih. Nah, cakep nih, dari Samsung itu akan launching Galaxy A52s. Nah, di mana produk A52 waktu kemarin gue juga sempat punya dan gue review, itu lumayan menarik tanggapannya dari kalian, karena Samsung A52 itu fiturnya bisa nyelam, anti airnya tuh cakep, kameranya juga cakep gitu, asli. A52 performanya mantep. Nah di sini gue cek, oke sebentar. Nah Samsung Galaxy A52 ini dia pakai prosesor terbaru Snapdragon 778, yang dimana dia harusnya udah 5G. Emang udah pasti udah 5G ya. Jadi udah ngebut, dan video di Instagram story-nya tuh udah cakep gitu. Ada yang lari gitu ngebut. Jadi prosesornya 778, baterainya 4500 mAh. Dia udah Super AMOLED 120Hz. Wah gila cakep nih. 64 megapiksel untuk kamera utamanya, dilengkapi sama OIS Optic Image
stabilization, nah 5G juga. Nah ini sebenarnya cakep, cuman harganya ini dibanderol, dia penjualan pertamanya ini pre-order tanggal 16 sampai tanggal 18. Harga aslinya 6.499.000 atau 6.500.000. Nah untuk harga pre-ordernya tuh jadi 5.999.000 atau 6 juta. Ini lumayan menarik sih produk Samsung ini, Snapdragon terbaru. Sebenarnya kalau kita lihat Snapdragon 778 ini udah dipakai sama produknya si Realme GT dan dijualnya tuh dia di harga 5 juta. Tapi Samsung pakai chipset itu dan dikemas lagi di dalam produk Galaxy A5 2s 5G dijual dengan harga 6 juta, beda 1 juta. Speknya sama aja sih menurut gua, dia ada Snapdragon prosesornya 778, Super AMOLED 120Hz, udah 5G, sama paling bedanya di kameranya aja ya. Kameranya dia udah pakai OIS, Optic Image Stabilization, jadi bagi kalian pecinta videografi itu udah cocok banget. Jadi nggak getar-getar gitu pada saat rekaman videonya. Beda 1 juta menurut gua Samsung ngasih worth it lah. Itu beda 1 juta itu loh ya, penjualan pre-ordernya loh ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk sudah selesai pre-order itu harganya bakal di 6.500.000, naik 1.500.000 dari harga si Realme GT. Nah, jadi patut dicoba juga kan ya Samsung A5 2s. Ya produk Samsung gitu gimana sih? Salah satu kenikmatan produk Samsung itu UI-nya sih. One UI-nya itu udah berasa banget, gue udah cobain itu di antara One UI dari brand-brand lain. Nah, itu gue paling tertarik ada dua, One UI-nya Samsung sama Apple. Di luar itu udahlah masih amburadul. Jadi dua One UI itu pantas saya Samsung tuh dijual lumayan di up dari harga rata-rata brand lain mengeluarin harga handphone ya. Jadi dia lebih up karena memang dia ngejual UI-nya itu juga udah mantep lah, udah stabil pokoknya, udah enak, tinggal pakai aja gitu tanpa harus kita mikirin software-nya gini lah segala macam. Itu ya cukup nguras tenaga sih. Ya udah, mungkin itu aja dulu yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi ada di bulan September ini cakep, ada beberapa brand itu ngeluarin produk-produk terbaru mereka. Harusnya nih bulan September itu bulannya akhir tahun, terutama akhir tahun tuh bulannya handphone kelas entry level keluar gitu. Tapi ya sebagian ada yang entry level, sebagian juga ada yang kelas mid range, bahkan flagship dari Apple juga keluar di bulan September. Oke, ya udah segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue nggak pamit. Bye.